Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas C TRKBA dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai laporan praktikum teknologi beton. Untuk nama anggota, ada saya, Tasya Dikarmila dengan NPI 20362111033. Dan saya Rahman Diawu dengan NRP 035. Saya Surawi Ningsih, NRP 036. Saya Aisyah Salsabila dengan NRP 037. Saya Iko Mabian Imama dengan NRP 038. Untuk yang pertama, mengenai gradasi kerikil. Dasar teori, agregat kasar berupa kerikil atau batu pecah adalah agregat yang semua butir tertinggal di atas ayakan 4,80 mm. Menurut SNI nomor 03/2847 tahun 2002, agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm sampai 40 mm. Agregat kasar adalah agregat yang bertahan saringan nomor 4, yaitu terdapat pada spesifikasi dari AASHTO atau American Association of State Highway and Transportation Official yang juga digunakan oleh Bina Marga. Menurut nomor surat keterangan SNI S-04 tahun 1989F, kerikil harus mempunyai variasi besar butir atau gradasi yang baik, sehingga rongganya sedikit, mempunyai modulus kehalusan antara 6 sampai 7,10 dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisa di atas ayakan 38 mm harus 0% dari berat. Selanjutnya, sisa di atas ayakan 4,8 mm 90% sampai 98% dari berat. Lalu, selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan maksimal 60% dan minimal 10% dari berat. Untuk tujuan, yaitu tujuan dari praktikum ini adalah untuk menunjukkan distribusi ukuran rata-rata kerikil atau gradasi agregat kasar dengan menggunakan saringan atau ayakan untuk mengetahui modulus kerikil. Bahan yang digunakan yaitu pertama dengan berat 16 kg, kedua ember, ketiga cetok, keempat timbangan, kelima ada cawan atau loyang, dan keenam adalah mesin penggetar, dan ketujuh timbangan digital dengan ketelitian 0,1. Untuk langkah kerja, yang pertama, membersihkan saringan dan pen dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua, menimbang saringan dan pen. Dan ketiga, menyusun saringan dan pen dari atas bawah dengan urutan nomor 4 saringan terbesar ke terkecil. Selanjutnya, menimbang kerikil seberat 16 km. Lalu memasukkan ke dalam susunan saringan dan pen. Lalu menggetarkan dengan mesin menggetar selama 10 menit. Dan terakhir, menimbang dan catat berat kerikil pada tiap nomor saringan. Toleransi kesalahan dalam ketelitian penimbangan adalah 0,5 sampai 1%. Untuk hasil praktikum akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk hasilnya. Pertama untuk ayakan 1 dan ukuran setengah. Di sini tidak tertinggal. Di sini lolos 100% kerikilnya. Untuk ayakan 34 di pertama ada 34% tertinggal, lalu yang lolos 66%. Untuk ayakan 3/8 tertinggal 65%, untuk lolosan 1,52%. Lalu untuk ayakan 4,47 di tertinggalnya 1,26%, untuk kelolosannya 0%. Untuk ayakan kedua 2,636 di sini tertinggal 0,25%, lalu kelolosan 0%. Dan untuk akumulasinya 15.840. Dan di sini tertinggal 100%. Lalu untuk grafiknya bisa tertera seperti ini. Lalu untuk percobaan kedua kurang lebih sama. Dan di sini dengan modulus kehalusan 3,26.
Dan untuk tabelnya seperti berikut. Nah, untuk percobaan ketiga sama, dan di sini modulus kehalusannya ditemukan 3,33%. Lalu untuk tabel grafiknya seperti ini. Nah, untuk rata-ratanya ditemukan 3,30%. Lalu untuk selanjutnya, kesimpulannya, dari pengujian yang sudah dilakukan dapat dari sebesar 3 meter kubik. Berdasarkan SNI 03 strip 2461 strip 2002, hal ini menandakan bahwa kerikil tersebut memenuhi standar karena modulus kehalusan kurang dari 7%. Lalu untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk praktikum selanjutnya ada kelembapan kerikil. Untuk dasar-dasarnya, kelembapan atau yang sering kita ketahui sebagai kadar air merupakan rasio berat air di dalam pori-pori kerikil terhadap butiran air. Bisa juga disebut sebagai tingkat kebasahan kerikil. Jika kerikil itu semakin basah, bisa disimpulkan kerikil itu tingkat kelembapannya tinggi. Metode pengujian ini mencangkup penentuan presentase kelembapan dan kemampuan agregat dalam penguapan dan pengeringan. Kandungan air dalam agregat menurut ASTM C556 yaitu kering mutlak 0%, kering udara 0% sampai 1%, jenuh kering muka atau permukaan kering 1% sampai 3%, basah lebih dari 3%. Untuk tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan presentase kelembapan pada material agregat kasar atau kerikil, dan untuk mengetahui kemampuan agregat dalam penguapan dan pengeringan. Alat dan bahan yang digunakan saat praktikum adalah yang pertama adalah loyang, yang kedua kerikil, yang ketiga ada oven dengan temperatur 110 kurang lebih 5 derajat Celcius, dan yang keempat ada timbangan digital. Untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama menimbang berat loyang dengan timbangan, kemudian menimbang berat kerikil asli atau SSD seberat 3.000 gram. Selanjutnya memasukkan ke dalam oven dengan temperatur 110 kurang lebih 5 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam mengeluarkan kerikil lalu ditimbang dalam keadaan kering dan dingin. Untuk hasil praktikum akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Dari praktikum ini kita melakukan 2 kali percobaan. Untuk percobaan pertama, berat kerikil setelah di oven yaitu seberat 972,9 gram. Lalu untuk percobaan kedua, berat kerikil setelah di oven yaitu 991,8 gram. Sesuai rumus, jadi untuk percobaan pertama, persentase kelembapan kerikilnya yaitu 2,75%. Untuk percobaan kedua, persentase kelembapan kerikil sebesar 0,82%. Lalu untuk rata-rata kelembapannya sendiri yaitu 2,75 ditambah 0,82% dibagi 2 yaitu 1,785%. Kemudian untuk kesimpulan kelembapan kerikil, dari percobaan tersebut dapat ditentukan bahwa kelembapan kerikil sebesar 1,785%. Berdasarkan ASTM C566 strip 13, kerikil tersebut termasuk dalam kerikil yang bersifat jenuh kering muka atau permukaan kering, nilainya sebesar 1% sampai 3%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu air resapan kerikil. Untuk dasar teori, kerikil adalah batuan kecil yang dipecahkan. Ukuran kerikil yang digunakan ialah antara 2 sampai 75 mm. Kerikil digunakan sebagai agregat kasar dalam campuran beton. Fungsi kerikil sebagai campuran beton adalah untuk memadatkan dan mengeraskan beton bersama-sama dengan semen dan pasir untuk mengurangi biaya beton jika dipakai dalam volume yang besar.
Jumlah air sama pentingnya untuk menghasilkan produk beton yang baik. Air membantu meratakan semen di seluruh kerikil dan membantu pengadukannya. Air membasahi permukaan kerikil sehingga perlu diuji. Air resapan kerikil sesuai standar ASTM C127 bertujuan untuk menentukan kadar air resapan kerikil. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan persentase rembesan air yang ada dalam kerikil pada saat pembuatan beton. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu loyang, yang kedua kerikil, yang ketiga oven dengan temperatur 110 plus kurang lebih 5% derajat 5 derajat Celcius, yang keempat yaitu timbangan digital. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, mengangkat kerikil dari uji berat jenis dari air, kemudian memasukkan ke oven selama 24 jam dengan temperatur 110 plus kurang lebih 5 derajat Celcius. Yang kedua, setelah 24 jam, menimbang kerikil kering oven dalam keadaan dingin. Kemudian yang ketiga, yaitu mencatat hasil timbangan ke dalam buku catatan. Untuk hasil praktikumnya, yang percobaan pertama yaitu dihasilkan data resapan kerikilnya dengan besar 1,8%. Untuk percobaan kedua, dihasilkan untuk data resapan kerikilnya yaitu 2,1%. Dan untuk percobaan ketiga, data resapan kerikilnya sebesar 1,3%. Dari 3 percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil untuk rata-rata resapan kerikilnya yaitu sebesar 1,773%. Kesimpulannya, berdasarkan ASTM C1278893, di mana batas air resapan yang diperbolehkan sekitar 1% hingga 4%. Sedangkan menurut SNI 03/2461/1991 tentang spesifikasi agregat ringan untuk beton struktural bawah, syarat agregat kasar memiliki penyerapan air maksimal sebesar kurang dari 3%. Hasil uji praktikum yang kami lakukan di lab beton ITS Mayar didapatkan percobaan 1 sebesar 1,8%, percobaan kedua sebesar 2,1%, dan untuk percobaan ketiga sebesar 1,3%. Dan hasil rata-rata yang diperoleh dari 3 percobaan tersebut yaitu sebesar 1,73%. Maka didapatkan bahwa hasil percobaan 1 dan percobaan 3 memenuhi syarat pada ASTM C27/88/93 dan SNI 03/2461/1991 sehingga dapat digunakan pada perencanaan mix desain beton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dalam presentasi ini. Untuk presentasi hari ini kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.